Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal nih. Anna. Nih ya. Di sini ada kata-kata faqala, yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih, anna, perhatikan nih. Nih, anna rabbukum. Ya, anna rabbukum. Katanya, akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rabb ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat muslim, anna rabbukum, berarti artinya apa, Rizal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu Rob bukan berarti disamakan seperti Allah. Betul, iya. Bukan Sekalipun Muhammad bukan itu dia Rob pencipta langit dan kalian, bumi. bukan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan. Siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila apa gimana? Tapi Kalau Muhammad itu Rob nyiptakan- kalian. Nyiptakan kodok pun nggak bisa Muhammad. Iya, nggak bisa. Apalagi Lisan, kau kan mengatakan, iya. kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataanmu tadi? Coba kau kasih tunjuk kepada aku. Surat yang tadi. Surat Ketika yang Firaun berkata, Rob "Anna itu rabbukum." bahasa Indonesianya. Yes, kau jangan ajarin dia. Pemimpin. Oh, silakan kalian berdua. Silakan. Coba silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab, Tuhan itu artinya ilah. Kau Jadi coba bukan Tuhan. Satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya, kau nggak akan ketemu sampai kiamat kurang sehari, Lisan. Kau nggak akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Bang, orang biasa sebenarnya itu, kita sepaham Bang, tapi abang yang keras kepala gitu. enggak, ini Betul. aku nggak keras kepala. Ketinggian abang itu ketinggian. Aku sesuai Lisan. Aku sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama. Aku tidak menantang ulama. Coba Tidak dulu, seperti kau. coba abang ajari dulu aku. Bang Rizal Kau ajari mengaku dulu, coba. orang biasa. Orang biasa itu biasanya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian kau menantang Bukan ulama. orang biasa itu berarti nggak tahu apa-apa Bang. Kalau aku nggak tahu apa-apa, nggak bisa beranak, anak istri apa gitu, biniku itu. Bertahu kau. Kalau aku Iya. nggak tahu apa-apa, nggak bisa, pasti aku nggak punya anak. 3 anakku Bang. Oke ya. Jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa Begini, sebenarnya aku mau turun, ini banyak pelanggan aku yang alasan begini. dia, alasan. Tidak ada Tuhan selain selain yang dipercaya. Oh, ini benar. Tidak ada Itu, Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, betul? Iya, itu mungkin benar. Bani Israel itu kan ada benar, Musa. Itu Ada tertulis Musa. di dalam Al-Quran. Tapi, Gimana? Ntar dulu, aku mau turun tadi. Ini closingku ya. Tetapi ingat ya di Contoh juga ini Bang. Jangan turun dulu Bang, saya tanya sama Bang. Coba dulu Nah, abang kalau jelasin begitu, dulu itu. Silakan Bang Ahmad Lisan, apa? Gini Bang, itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam ini menghujat. Udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi Coba ajaran lah, Bang. Islam itu, Bang. Makanya itu Bang, saya sangat prihatin Bang. Gini, Sangat Bang, prihatin gini. saya itu. Oke, gini Bang. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau Abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat Bang. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit.
Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka. Memang itu ajaran agama Islam. Gimana? Itulah Bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit Bang. Agama ini, gini, agama Bang. Islam ini. Ketika abang mengikut agama Islam, memang abang itu nanti akan didesain, abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau abang menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang ini kan Bang Ahmad Lisan itu menjadikan Muhammad sebagai Rob, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Nih, ya Bang ya. Nih Bang, saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya. Sabar ya Bang ya. Nih, ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih. Di dalam hadisnya, Bang dikatakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Ini Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ajarannya. Nih ya, pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih, nggak boleh Bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih, apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang, kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad Bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih, penyebab orang jadi telolis Bang. Nih, ya Bang ya. Nih Bang ya. Nih. Saya akan bacakan Bang. Saya bacakan Bang ya. Nih. Kiamat itu, ini bagi orang-orang, kan banyak Bang orang Muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih saya tampilkan Bang ya. Saya tampilkan. Ini kalau saya ngomong semua by data Bang. Ada datanya semua. Nih. Perhatikan Bang. Nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit buram. Nah ini nih. Nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini Bang, bahasa Arabnya Bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi, hingga batu yang di belakangnya. Nih, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, "Hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku. Bunuhlah dia." Nih Bang. Ini. Jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada-syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini Bang.
diajarin membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran, Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar, saya bukakan nih ya. Di dalam surat Yunus, sebentar, Yunus ayat, sebentar, makanya sabar. Nih, Yunus ayat 90. Nih, bentar, sabar ya Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih, perhatikan Bang, lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi ditambahin nih oleh Allah, ditambahin dalam tanda kurung. Ini tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi ini. Nih. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu Bang, begitu banyaknya orang-orang Muslim yang syuhada itu, yang sangat mereka merindukan datangnya hari kiamat. Itu mereka di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis, kamu harus membunuh orang Wahyudi. Kamu harus memerangi dia. Karena dikatakan dalam hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Wahyudi. Itu Bang. Makanya saya sudah bilang Bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya Bang, udah mendarah daging? Nah itu dia Bang. Karena begini Bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini. Ayat-ayat hadis ini Bang. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata begini. Bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, makasih. Di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dan dalam Injil terdapat kebenaran. Jadi menurut Al-Quran, umat Muslim itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam, oleh pemimpin-pemimpinnya, ustadz-ustadznya, disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang itu tadi yang saya bacakan tadi, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran Bang. Makanya caranya adalah dengan mengembalikan atau dengan menggunakan ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran menyuruh umat Muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya umat Muslim tidak perlu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, apa itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Kitab hadis Bukhari, kitab hadis ini, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini. Yang membuat orang Islam saling pecah belah, saling baku hantam. Gara-gara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu. Islam malu Bang. Nah itu dia Bang. Di surah An-Nisa 136 itu Bang. Malu mereka itu Bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya seperti itu mereka, Bang. Menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Injil. Tapi umat Muslim nggak percaya Bang, mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang, nih kata Abdul Somad nih, perhatikan ya. Apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad? Nih, perhatikan ya. Sabar ya, nih. Abdul Somad. Sebentar. Nih. Ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat Muslim jadi
jadi nggak mau mengaku Injil karena ceramahnya Abdul Somad. Saya bacakan nih ceramahnya Abdul Somad nih, saya perdengarkan. Kalian lebih dengar ulama kalian ketimbang nih. Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun kepada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim Tuh, kan nggak nyambung kan? Dia tanya apa? Nyambung apa? Nih, saya jawab nih. yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, katanya Abdul Somad, Injil sekarang nggak ada lagi katanya. Lu kemana? Kemana Injilnya pergi kemana? Masa Al-Quran di abad ke-7 memerintahkan beriman kepada Injil, tapi Injilnya hilang? Gimana? Kan nggak masuk akal. Al-Quran yang datang abad ke-7 memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, tapi katanya Tauratnya hilang, digondol tikus. Ya nggak mungkin lah. Masa Tauratnya hilang? Begitu. Tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih, perhatikan. Inilah munafiknya orang Muslim. Lihat nih. Nih. Munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan. Tapi di detik yang sama, ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. Perhatikan. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Di detik yang sama bilang, Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang, di dalam Ulangan 18 ayat 18. Munafik, munafik. Itu bang. Seperti si Juma itu bang, saya pernah lihat live-nya itu bang. Itu Alkitab itu dipelintir-pelintir bang. Bagaimana mungkin kalau Alkitab, Bible dipelintir-pelintir, tetapi di detik yang sama umat Muslim mengatakan nubuatan Muhammad ada di situ. Berarti umat Muslim ingin menyampaikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab yang dipelintir. Kan aneh. Gitu loh. Seperti itu bang. Padahal jelas nih di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih saya bukakan ayatnya lagi ya. Di dalam Taurat nih. Terdapat cahaya. Nih. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat Muslim itu gini bang. Banyak umat Muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran nggak dibaca artinya. Makanya umat Muslim nggak pernah tahu isi Al-Quran. Karena waktu tujuannya bang, waktu dia baca Quran itu dia dapat amal, dapat pahala. Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya. Makanya nggak pernah ngerti. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan kiranya saudara-saudara kita para polemikus khususnya ya untuk bisa mengerti, memahami bahwa ternyata mereka pun menuhankan manusia kalau kita kembali kepada definisi Tuhan atau Rob itu sendiri teman-teman ya. Dan bahkan tidak sedikit ya saudara-saudara kita para polemikus yang mengakui bahwa nabi yang mereka ikuti sekarang ini itu adalah Rob mereka. Rob itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah Tuhan. Nah teman-teman, itulah sebabnya kenapa harus dibahas tentang hal ini, karena selalu mereka menyampaikan tuduhan-tuduhan kepada orang Kristen bahwa orang Kristen itu menuhankan manusia. Padahal arti dari Tuhan itu sendiri mereka tidak mengerti dan tidak memahami sama sekali.
Nah, jadi itu dia teman-teman ya, bahwa memang apa yang diajarkan kepada mereka seperti yang disampaikan oleh Edis, bahwa ada dalil-dalil bagaimana diajarkan untuk membenci Yahudi dan Nasrani, dan itu yang sering terjadi di negara kita ini, bagaimana mereka mengganggu ibadah agama lain, bahkan keyakinan orang lain, selalu mereka zolimi, pelarangan ibadah, persekusi, dan lain sebagainya. Dan kita percaya teman-teman bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.